Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan pagi Nas Gitel bareng Bunda Miftah. Salam panas lagi kental. Ya sahabat online dimanapun berada, kali ini kita akan ngobrolin tentang media sosial nih. Siapa sih yang hari gini tidak bermedia sosial? Semua orang pasti bermedia sosial sekarang, mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus menerima keadaan ini gitu ya. Dan hari ini obrolan kita akan ditemenin dua orang bunda yang luar biasa dengan segala aktivitasnya. Siapa mereka? Yuk kita kenalan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, datang dari Depok, Jawa Barat. Kebetulan hari ini bisa ikut bergabung dengan obrolan yang luar biasa ini. Obrolan pagi. Nas gitu. Masih banyak kesempatannya buat bergabung di obrolan yang seru ini tentang perempuan dan media sosial. Oke, boleh dikenalkan aktivitasnya apa? Saya ibu rumah tangga, saya ada 4. Alhamdulillah ada sedikit kegiatan yang saya jalani di sana, bidang jasa makanan ya, kuliner. Dengan branding yang kami punya, brandnya Dapur Rumah. Dapur Rumah. Di daerah Depok dan Tangerang Selatan. Masya Allah. Tuh sahabat online yang ada di sekitar Depok dan Tangerang Selatan, jangan lupa nih catat. Iya. Dapur Rumah. IG-nya juga ada. Oh, IG-nya Dapur Rumah. Oh, IG-nya ada Dapur Rumah. Oke, nanti lihat ya di link di bawah ini. Kemudian kalau untuk bergeraknya sih kami lebih banyak ke mengusung konsep cloud kitchen. Jadi cloud kitchen itu cloud kitchen. Apa ya? Semua menu itu kami sedia banyak semua, dari yang sayur segala macam. Ada beberapa dapur sumbernya itu kami servis di dapur kami. Jadi misalnya punten itu punya produk dititipkan ke kami. Nah, kami yang menyiapkan. Jadi dengan family link itu kita orang tua tetap bisa kontrol, tapi untuk semakin besar anak itu semakin usia semakin dewasa, banyak ya, semakin dewasa dia kebutuhannya juga semakin banyak. Jadi memang penguatan ke kita, ke anak-anak itu apa yang mereka bisa akses, apa yang baik buat mereka, apa yang mereka tidak boleh akses, segala macam itu tanpa harus dikontrol ayah ibu pun harusnya mereka sudah dengan penguatan itu kan. Tapi harus ada penguatan nih sebelumnya. Nah, itu fungsi ayah ibu, orang tua, lingkungan itu ke anak-anak yang usia yang harusnya sih mereka itu masih belum harusnya. Masih belum sebenarnya. Itu harus ada penguatan karena mau nggak mau sekarang kebutuhan buat mereka. Tidak bisa kita larang. Saya tidak bisa kolot lagi kayak dulu, nggak bisa kasih gadget segala macam. Karena mau nggak mau karena kegiatan berarti mereka ada sebuah sistem yang bersinergi gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi family link itu seperti apa? Link di mana itu? Ada disediakan di Google. Oh, Google itu di sudah Google. menyediakan family link namanya, bisa Jadi adminnya nanti bisa ayahnya, mungkin kalau kayak di keluarga kami ayahnya. Jadi semua gadget anak-anak itu terlink ke ayahnya. Ayahnya bisa kontrol nih, kalau anak mau download TikTok muncul di ayahnya, request mau download TikTok, mohon di accept gitu atau kalau ayahnya nggak mau ya nggak bakalan tidak bisa pengetahuan ya. Pengetahuan mungkin untuk orang tua ada aplikasi itu ya. Iya. Family link nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Kalau ada yang mau mengakses
itu bisa berarti mengontrol lah ya. Iya. Satu rumah tuh bisa Sangat terkontrol. baik, sangat membantu sekali kita karena kan mereka terpencar ya, Iya. nggak bisa kita tengokin satu-satu. Tugas ayah ngontrol secara Berarti ayahnya saja nih yang punya akses mengontrol. Iya, ayahnya saja. Bukan bundanya ya. Bundanya itu nanti anaknya gini, bu, aku tuh butuh ini di sekolah, butuh ini, tolong dong bilangin ke ayah. Seperti itu kalau di. Terus kemudian saya tugasnya tetap ngontrol di anak-anak yang aplikasi yang mereka sudah download itu apa aktivitas mereka. Oh gitu. Ya, seperti Tapi itu. kita juga bisa bikin family link juga kan? Maksudnya kita mengawasi bapaknya. Bisa. Tapi bukan cloning ya. Oh, bukan hanya cloning bukan ya? cloning. Jadi Hanya kontrol aja gitu ya? kontrol aktivitas secara aplikasi. Secara aplikasi Mereka saja. download aplikasi apa saja. Kemudian screen time kita bisa atur dari situ. Misalnya si anak usia SD cukup 3 jam. Kita kasih cuman batasnya 3 jam. Setelah 3 jam dia akses gadget, otomatis mati. tidak bisa diakses, hanya bisa ditelepon. Kemudian misalnya si kakak yang SMP kita kasih waktu 4 jam atau 5 jam, kita ukur-ukur lah ya. Karena anak sekarang itu lebih canggih dari kita. Dia belajar tapi screen satunya nge-game. Itu semua keluhan guru-guru rata-rata seperti itu waktu kemarin daring itu ya. Orang dewasa juga kan begitu kan? Iya. Anak itu meniru orang dewasa. Ilmunya kan pasti dari yang dewasa kan. Kemudian itu kita kasih screen time bisa di situ. Even misalnya suaminya yang istrinya lagi kayak danan drakor gitu ya, bisa kontrol si ibu gitu. dikasih screen time misalnya, kamu 12 jam aja, 12 jamnya buat saya gitu kan. Nah ini jadi ibu yang suka drakor berarti Iya, suami-suami yang mulai resah bersaing dengan itu siapa itu ya? drakor bintang-bintang drakor itu dia bisa kasih screen time seperti itu. Sebenarnya sosial media itu kayak apa ya? Ada sih piranti yang untuk mengontrol. Sekarang kita mau pakai atau tidak. Tapi yang paling penting tadi menurut saya Bu Yulia, penguatan di rumah. Tanpa itu anak-anak sudah ini saya yang harus yang bisa saya akses. Ini yang saya seharusnya tidak. Penguatan keluarga itu penting sekali. Penguatan keluarga itu nggak cuma bermedia sosial ya, dalam hal-hal yang lain pun harus semuanya berawal dari begitu pentingnya perempuan. Nah, ibu terutama ya, perempuan, seorang ibu yang memiliki anak-anak gitu kan, mereka lah sebagai guru pertama untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Jadi pengetahuan ini sangat bermanfaat, saya kira apa yang disampaikan Bunda Ria tadi. Permasalahan dari orang tua tuh kan banyak sekali yang seperti, Bunda gimana ya nih, anak saya kalau udah pakai HP itu nggak mau berhenti gitu, nggak mau berhenti. Nah ini tadi ada informasi ini, bisa silakan nanti ada yang mau tanya, boleh nanti share di komen, sampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Bunda Ria. Oke. Bagaimana lagi ya Bu Yuli? Istiqomah ya. Istiqomah. Aduh, itu penting itu. Jadi kadang kayak saya ini kurang istiqomah. Kalau yang satu sudah, misalnya kayak kita punya kegiatan sendiri seperti ini ibunya. Ini me time. Ya me time, punya kegiatan sendiri itu kan me time. Terus si Dedek ngelihat ibunya lagi asik, dia otomatisnya HP-nya mana? Iya. Ada celahnya di situ. Jadi beliau anak-anak ini nanti akan menggunakan kondisi itu kemudian untuk minta sesuatu, misalnya salah satunya adalah bargaining powernya tuh di situ. Betul. Jadi harus kita harus bersinergi gitu. Ketika juga yang ada di lingkungan itu harus paham bahwa si ibu sedang dalam kondisi untuk menguatkan anaknya. Jadi kita yang juga lingkungan, kita termasuk ke dalam sistem lingkungan di situ juga harus memahami gitu. Nah, itulah pentingnya memilih lingkungan. Dan ketika ibunya bertemu dengan lingkungan yang support untuk hal tersebut, pasti juga akan nyaman gitu kan untuk mengingatkan anaknya. Yang menjadi masalah ketika ibunya bertemu dengan sebuah
lingkungan yang malah tidak peduli, akhirnya merasa nggak enak lah, akhirnya udah diserahkan, rusaklah sudah itu yang sudah dibangun sedemikian dari rumah, dikuatkan dari rumah. Karena biasanya nih kalau anak-anak sudah merengek, minta sekali dikasihkan, dia sudah punya nih di dia udah punya di pikirannya bahwa oh ketika bunda ada temennya nih dateng ngobrol, aku merengek, bila perlu guling-guling gitu pasti akan dikasih. Nah itu akan berulang. Jadi sangat penting istiqomah. Oke nih Bunda Ria tadi udah menceritakan terkait dengan pendidikan ya, maksudnya bagaimana menguatkan keluarga nih. Nah kalau Bu Yuli nih tadi udah menyampaikan ya ada beberapa media sosial yang digunakan. Nah ini tuh yang dirasakan dengan menggunakan media sosial ini apa sih? Kan banyak nih perempuan-perempuan yang bermedia sosial, nggak cuma kita loh ya. Ya maksudnya ketika Bunda melihat ada TikTok, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, Twitter. Ada lagi yang baru sekarang thread. Nah tuh, thread apalagi? Udah pernah dengar thread? Thread itu dari kata apa ya? Threads itu Threads itu rangkaian. Jadi sedikit banyak seperti Twitter. Aplikasinya Thread. nge-tweet gitu. Ya, seperti itu. Chatting lah ya. Bukan Telegram, ada lagi Telegram. Telegram kan media sosial untuk komunikasi. Hampir sama dengan WhatsApp lah kalau Telegram kalau ya. Threads ini ya posting seperti kayak Twitter, seperti ada yang menanggapi. Kita kalau Masya Allah, mau tambah banyak ya. Kita kalau mau update ya nggak habis Iya. Sebaiknya kita ikuti semua nggak? Atau kita pilih? Bu, menurut Ibu gimana Bu Yuli? Ini katanya udah, ini kita belum ya? WhatsApp kita udah, Facebook, terus belum lagi Twitter, IG, Slack video katanya kan, terus ada lagi Telegram. Itu hampir sama sepertinya. Yang jelas itu ya, kita sebagai orang tua harus bijak dalam penggunaannya. Karena semuanya medsos itu ada kegunaannya, ada juga kekurangannya. Maksudnya untuk kekurangannya itu kan bukan kekurangan ini kurang apa, tapi dampaknya. Jadi manfaatnya dan mudaratnya. Ya. Kalau kita bisa memilah ini berguna, itu pasti ya. Jadi meja ini deket banget. Cuman kalau memang kalau dalam kondisi sekarang ini namanya medsos itu kan cepat sekali perkembangannya. Iya. Dan kalau mau diikuti semua kita kursi. Aplikasi itu banyak sekali. Bermunculan aplikasi-aplikasi baru. Pertama untuk biasa sama orang dewasa kayak mahasiswa atau yang sekolah itu memang penting seperti itu. Terus untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha sampingan itu sangat-sangat penting juga adanya medsos. Ya cuman perlu diingat kalau kita ibu rumah tangga tahulah membatasi diri, bisa membatasi. Karena kalau sudah masuk ke medsos, sudah media masuk ke sosial, dari bermunculannya berbagai media sosial itu berarti nggak ada salahnya ya kita ingin tahu biar kita juga sebagai orang tuh tahu gitu loh. Ini untuk apa sih gitu, untuk pengetahuan gitu. Tapi juga kata Bu Yuli tadi semua harus dibatasi gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya memang begitu, karena kalau sudah masuk ke situ, kalau kita tidak membatasi akan larut ke situ. Jadi waktu itu kalau bagi ibu-ibu rumah tangga ya, nanti pasti ya melenakan itu. Sholatnya jadi di ujung waktu kodok semua. kodok lebih parah daripada di ujung waktu ya. Nah itu kan jadinya kembali lagi ke personalnya ya, karena sekarang itu tapi memang asik sih ya, ada fenomena belum main game yang namanya FOMO itu fear of missing out.
Jadi ini saya ngutip bahasanya anak-anak sekarang, FOMO katanya. Ih, ibu mah FOMO. FOMO apa? Jadi Taunya tuh yang itu ya, yang sesama jenis itu. Itu homo. Homo. Beda ya. FOMO itu fear of missing out. Jadi itu sudah terlihat kalau tanda-tandanya kita FOMO itu bangun tidur, melek mata. Ya alhamdulillah kalau kita masih ingat doa alhamdulillah lagi ayana badama ambil handphone. Set scroll. Ada apakah hari ini? Ketagihan lah ya. Karena kita merasa kalau saya sampai nggak tahu apa yang update hari ini, kita ngerasa aduh aku kok ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Jadi, itu yang namanya kata anak-anak FOMO. Misalnya teman-temannya, aku udah punya ini loh, aku punya itu apa? Kita kalau belum punya, berusaha harus catch up, harus tahu, harus cari tahu, harus ikut. Itu anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang. Cirinya seperti itu. Kalau kita dulu kalau kita juga sudah terdampak ke kita, misalnya kita ini ngelihat ya kalau perilaku anak sekarang lah gitu. Kalau bapak-bapak kita dulu kan pagi baca koran gitu, buat update berita. Tapi jadi buat update berita. Jadi kita pagi ini buka udah update. Oh, dunia adanya ini hari ini. Kalau dulu masih newspaper gitu. Koran. Sekarang bacanya koran. Mulai dari koran A, B, C, D kalau bapak-bapak dulu. Bagus sih ya untuk update. Tapi yang menjadi jelek itu kalau kita sudah merasa kalau kita nggak update kita jadi nggak harus. Nah, seperti merasa itu. Tidak diakui. Nah, kita merasa bukan menjadi bagian kalau kita belum tahu, kalau kita belum. Kita jadi terbelakang ya. Jadi pengen anak-anak sekarang misalnya dengan satu brand, misalnya temennya udah punya, yang lain udah punya Apple misalnya handphonenya, aku belum. Ngamuk ke rumah, aku pengen Apple begini. Dampak negatif dari apa yang tadi. FOMO itu tadi namanya fear of missing out. Kalau saya tidak seperti itu, saya bakal tidak. Mereka insecure. Insecure buntut-buntutnya. Aku nggak bakalan bisa gaul, aku bakalan nggak bisa berteman. Karena itu tadi mereka dapat itu tanpa penguatan. Karakter mereka belum terbentuk, tapi sudah harus bertemu dengan manusia. Jadi penting bagi orang tua nih menguatkan anak-anaknya yang akan bermedia sosial. Itu kan berarti kita menyerahkan anak kita masuk ke hutan belantara. Tuh. Kalau kita nggak kasih mapping, kita nggak kasih peta, ya nyasar-nyasar. Perlu diberi penguatan juga bahwa jadilah dirimu sendiri, gitu. Berkarakter lah gitu. Dan orang itu tidak harus sama dengan yang lain. Betul. Karena kita ini adalah unik, ya kan? Semua orang unik, jilbabnya boleh sama, tapi tetap punya keunikan masing-masing. Oh, bisnisnya aja beda. Ini udah tadi dapur rumah. Ini dapur dan ini dapur Bunda. yang nyobain dapur rumah sama dapur dan anak itu ketika kita lepas mereka bermedia sosial nih ya. Seperti tadi. Ternyata anak-anak sekarang itu insecure-nya tinggi. Tuh. Itu yang perlu kita waspadai. Ini kalau untuk anak-anak. Nah, sekarang kita fokus ke perempuan. Nah, kalau perempuan gimana nih? Untuk perempuan ya, untuk sebagai kita sesama perempuan ini, hal-hal itu kan mungkin terjadi juga gitu. Aduh, aku bangun pagi nih harus buka HP, harus lihat, aku harus gimana tuh, ada nggak sih? Mungkin sebagian perempuan ada ya. Oh, bukan hanya sebagian sekarang, sudah jadi fenomena. Jadi karena sudah nyandu lah ya, bahasa gamblangnya itu kecanduan gitu kan ya. Jadi saya sendiri masih berusaha keras untuk jangan sampai nyandu gitu. Jam 10 saya juga. Jam 10 naruh HP itu susah ya Bu, jam 10 malam ya. Ya kan, itu kan tanda-tanda itu. Kalau HP saya tuh udah diprogram ya, jam 11 terus nanti akan ada notif gitu ya.
ini Tidur, mau, Bun. itu mau dimatiin apa enggak. Paling sering sih batalkan. Berusaha, berusaha ikhtiar. Iya, berusaha, tapi mumpung sudah ikhtiar kan, sudah ada notif gitu. Berat kan? Ya berat, tapi kadang-kadang, kalau itu sih kadang-kadang lebih ke kemudian menyadari diri lah. Iya. Oh sekarang ini saya harus lebih banyak istirahat. Mungkin ya, istirahat yang cukup itu baik untuk kesehatan. Akhirnya kan pengetahuan itu yang membuat kita sadar bahwa ya udahlah istirahatlah. Nah, jadi memang harus dipaksa sepertinya kayak gitu ya, harus Dan harus dikembalikan. Kalau saya sini menguatkannya. Mungkin saya ini ibu kalau nyampe bangun telat serumah-rumah. betul. Nah, Iya. ini poinnya. Terus ibu kalau kurang tidur yang ada ngomel-ngomel gitu. Betul. Pagi kalau udah ngomel itu masya Allah ya Bu. Jadi bahagia itu tadi ya, Iya. ibu kan harus bahagia, Bahagia. nggak melulu dibuat bahagia, tapi kita juga ikhtiar untuk Iya, berusaha untuk kita sendiri. Iya. Iya, karena kalau ibu bahagia, insya Allah keluarga juga bahagia. Oke. Tapi Bu Yuli kalau notifnya jam 10 matikan kira-kira batal. Kebanyakan kalau saya itu Oh. alarm Alarm. dan alarm pasti saya matikan. Oh. Karena apa? Bukan kita pegang gadget. Kalau saya pegangnya tepung. Udah kalau sudah tepung gadget lupa semua. iya, itu tadi. Berarti harus berkarya. Karena udah kalau itu gadget tuh mbak sampai ribuan nggak kebuka semua. Iya. Cuman kadang-kadang dibuka untuk melihat kalau ada pesanan. Biasanya ada yang Oh, tanya, gitu. ada yang sharing. Keren ini, keren. Itu kalau sudah maafin bunda ya, saya bunda minta maaf. Kalau Iya, ke sana. Cuman saya ambil hikmahnya aja. Saya ambil kan ada apa namanya adegan-adegan yang di kehidupan sehari-hari itu loh. Itu yang kita butuhkan gitu. Oh jadi drakor itu ada hikmahnya juga ya? Punya hikmah juga ya? Oh bisa, Oh, bisa. gitu ya? Karena kan tapi ya itu tadi yang kita nggak boleh kecanduan. Bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Itu Karena film drakor yang ini nggak? Yang pakai episode-episode nggak? iya berepisode itu malah. Ketemu hikmahnya setelah berapa episode? Setelah berapa episode tuh? Saya Tapi setelah kalau tamat baru dapat itu sih hikmah. Belum. Iya. Malah justru kalau kita mengikuti melihat hikmah itu biasanya orang itu sampai kalau belum tamat belum ya. Tapi Iya. ini malah di episode itulah apa perjalanan itulah yang membuat kita memotivasi karena biar seperti ada contoh gitu ya. contohnya usaha kita ada di situ ya, berusaha untuk sukses. Nah, Kan apalagi masih ada tantangan-tantangan. Betul. Nah, tantangan-tantangan itu yang kita lihat itu dalam etos kerjanya, kehidupan ya, sehari-hari kita. kita lebih pintar. Maaf ya banyak iklannya. Nggak apa-apa, iklan kita banyak dari Sabang sampai Merauke. Bu Yuli juga penyuka drakor nih ya. Tapi Iya. dari drakor tuh juga bisa diambil pelajaran. Tidak langsung dari satu episode terus langsung habis itu pelajarannya di situ. Enggak, malah justru yang Per yang episode per gitu ya. episode itu menuju kesuksesan, menuju kita itulah yang banyak itu yang Kita yang ambil. bisa kita ambil. Iya, semangatnya, Etos kerjanya. Iya, nah itu yang bisa kita ambil. Tapi memang kita tahu ya kalau Korea itu memang etos kerjanya memang luar biasa loh dibandingin dengan Ya semoga aja di produk-produk Indonesia yang melalui media sosial kayak drama FTV atau apa, semoga aja dalam membuat drama atau membuat film itu adalah apa tahap-tahap untuk menuju apa yang dia inginkan itu sesuai Ada dengan pendidikannya, kehidupannya. Nah, itu yang kita jadi yang nggak cuma sekedar bikin yang film seneng-seneng aja gitu, enggak. ya. Karena Oh. kalau menurut saya sendiri kalau seorang ibu punya anak yang sudah penyuka drama, penyuka itu kan kita bisa kalau produk tayangan kita yang melalui seperti itu
bisa mengambil hikmah-hikmah itu. Gitu. Tapi Iya, memang susah ya. Biasanya kan hanya senangnya aja. Terus langsung tersampaikan, langsung ke tujuan. pemainnya biasanya yang dilihat. Ya. Ya kan? Terus kalau pemainnya datang ke Indonesia, yang kayak gitu-gitu. Terutama mama gitu. Tapi gini loh, saya tuh juga YouTube misalnya ya. Di YouTube itu kan kita bisa lihat apa aja gitu. YouTube itu kita bisa lihat kehidupan di belahan dunia yang lain. Iya. Nah, Bunda itu salah satu tuh suka banget nih lihat kehidupan tuh di salah satu negara ini yang nomaden gitu, masyarakat nomadennya. Itu mereka tinggal dari gunung ke gunung gitu, membentuk rumah, membuat rumah dari batu-batu gitu. Itu memang ada rasa kemudian bersyukur banget ya saya tinggal di Indonesia yang hijau, karena mereka itu kalau musim dingin harus pindah. Di sini panasnya nggak mau bilang tinggi banget gitu, mereka harus cari tempat yang lain gitu. Nah ini sampai suka gitu lihatnya untuk sekedar kemudian ada ya kehidupan yang seperti ini. Padahal kita di sini aja masih sibuk cari produk piring yang bagus yang mana gitu ya, panci yang anti lengket gitu. Sementara di sana mereka masak tuh ya. Jadi bisa untuk seperti kata Bu Yuli tadi, mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, nggak hanya sekedar kemudian menonton saja. Ada hal-hal positif lah ketika kita hidup di era tanpa batas. Di saat ini media sosial kita tahu belahan dunia. Sampai kemarin ketika ibadah haji pun kita bisa live loh. Kita bisa lihat, masya Allah, ternyata seperti itu. Dan insya Allah nih yang belum mungkin bisa mempersiapkan diri. Oh ternyata di sana seperti itu. Iya betul. Oh ternyata. Nah gitu. Jadi intinya mungkin bisa saya melihat dari sisi saya, sosial media itu kayak pisau bermata dua. Kita mau mengambil manfaat di situ, manfaatnya sangat banyak, masya Allah. Kita mau melenakan, tidak bisa ngontrol dan lain sebagainya, ya kita dengan gampang sekali jatuh ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu nggak sih? Iya sih. Karena kita kalau nggak gitu bukannya mencari pembenaran, kita juga pengguna. Betul. Jadi misalnya nih mau masak ya Bu, saya mau masak ini nih, ada request, Bun, boleh nggak sih aku request masakan ini? Itu sing koyo opo sih? Ini masakan ini nih dari daerah sini tuh. Kalau dulu kan kita harus berguru, les kemana sekolah harus gitu. Sekarang kan tinggal masya Allah ada di tangan semua itu. Tinggal klik dengan telunjuk. Masya Allah kalau kita mau cari manfaatnya kan seperti itu. Kemudian nggak ada yang nggak bisa. Ibu-ibu nih di rumah, keran bocor, bapak lagi dinas luar, nggak pulang-pulang seminggu misalnya. Aduh, manggil tukang duitnya eman kan ya? itu kalau Bundaria ya. Manggil tukang eman atau manggil tukang khawatir karena kita nggak ada laki-laki di rumah. Oh gitu. Apa ya caranya? Coba kita lihat, cari. Yang dibutuhin ganti keran apa aja, ada semua di sini. Ya kan? Kalau kita mau ngambil mana? Iya bener loh, pengalamannya ini bener. Dulu ini kulkas. Iya itu kulkas. Tiba-tiba kulkasnya tuh nggak dingin gitu. Udah nggak dingin. Telepon suami sedang sibuk di kantor gitu kan, sibuk di kantor. Suami sibuk di kantor, dia nelpon, ya kulkas nggak dingin lah terus. Ya udah nanti dipanggil tukang gitu kan. Terus akhirnya telepon keluarga di grup WhatsApp. Ini gimana? Kulkasku nggak nyala gitu kan. Ya akhirnya ya seperti Bunda Ria tadi sampaikan, googling dong. Ternyata hanya sesimpel itu. Cukup diamkan selama beberapa jam, matikan kulkasnya, keluarkan semua isinya, dan kemudian bersihkan semuanya, colok lagi, dan selesai. Dingin kembali. Kulkas juga butuh istirahat. Iya. Tapi hal sesimpel itu harus dicari tahu di Mensos tadi. Dan terus terang waktu itu ke beliau juga sih, ini kulkas gua mati nih, udah googling aja katanya.
Karena suami saya seperti itu. Pokoknya dia pengennya itu istrinya itu berusaha dulu. Ya walaupun pada akhirnya Berjuang dulu. Iya, berjuang dulu. Karena beliau itu mempersiapkan bagaimana kesiapan saya kalau sewaktu-waktu dia nggak ada. Gitu. Saya itu dipersiapkan seperti itu. Jadi belok. ya kita wanita-wanita harus begitu. Iya. Memang benar. Ada sampai sekarang kan ada meme yang seperti ini, kalau suami di rumah ngangkat galon gitu kan, terus suami nggak ada, wah dua kiri kanan. Kalau Bunda lain lagi ya. Kalau ada suami yang ngangkat galon, kalau nggak ada suami yang nganter galon, tolong Pak dipasang galon. Itu namanya cerdas. Iya, luar biasa memang ternyata. Jadi itu tadi pisau bermata dua. Jadi nggak salah sih sebenarnya kita perempuan Nggak salah, kita bermedsos, bermedsos. mau ber-TikTok, mau ber-IG, mau ber-WhatsApp. Asal Memang. tahu kaidah. Manfaatnya juga Alhamdulillah nggak ada hukumnya haram gitu ya. Jadi Ya kan? ya ada sih kalau kita sebagai muslim perempuan ada yang batasan. menjadi haram itu ada Batasnya itu. faktor-faktor yang Iya. menyebabkan itu menjadi haram. Bukan gitu ya. medsosnya, Bukan tampilan medsosnya. kita. Oke. Ya, ya. itu tadi asal kita tahu kaidahnya. Iya. Kaidah normatif, kaidah secara syar'i gitu kan. Insya Allah aman kalau sudah bisa. Bahkan media sosial pun bisa kita jadikan sarana Sumber. untuk pendidikan. Menebar manfaat tadi, menebar betul. manfaat, Iya. ya kan memberikan inspirasi untuk orang lain dari obrolan-obrolan pagi Nas Gitel pagi ini, semoga bermanfaat juga. Jadi ada teman-teman perempuan yang bermedia sosial kemudian membuka link kita, melihat obrolan pagi kita hari ini. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak saya dengan penggunaan gadget yang berlebihan, yang susah diatur? Tadi sudah ada tuh, tadi Bu Daria udah jelasin. Family link ya. Family bisa link membantu. misalnya, nanti bisa membantu. Atau masuklah ke dalam komunitas-komunitas yang positif, gitu kan banyak sekali kan grup-grup gitu ya. Yang hobi masak bisa masuk, berkebun, apalagi kesehatan Tapi memang juga. mungkin bisa sedikit pesan ya, berbagi saja. Untuk masuk ke suatu komunitas menggunakan sosial media, kita persiapkan diri kita dulu. Kuatkan apa ya? Apa yang kita perlukan, apa yang jangan sampai, karena penipuan itu luar biasa. Ya lewat medsos. Iya. Nah, itu dia tuh penipuan. Hati-hati Yang juga harus tuh, hati-hati. Kejahatan kriminal juga. kriminal secara apa namanya itu cybercrime itu kan Cybercrime. luar biasa. Kita ngeklik WA yang ada APK-nya nggak boleh. Sekarang jadi kita harus tahu tuh. Jadi kita harus mau masuk ke suatu komunitas. Kita harus sudah punya pengetahuan dulu. Nah, ini masalahnya masyarakat kita itu ya pada umumnya nih, gak cuma perempuan, kesadaran untuk literasinya kan. Nah, akhirnya kan kembali lagi kita harus pilih Akhirnya. kan. Kita harus bahagia dengan cerdas, dengan bermartabat. Iya, bermartabat, elegan. Iya, perempuan itu kan luar biasa ya posisinya. Iya. Nah, Jadi apa yang ada saat ini tuh sangat memudahkan kita sesungguhnya untuk menjadi cerdas, untuk menjadi berwawasan sesungguhnya, asal kita bisa mengambil itu. dan Positif. Ini nggak terasa ngobrol-ngobrol kita nih ya, kayaknya baru sebentar. ternyata anaknya sudah gelimpungan. Nah, Sudah mulai mencari perhatian ibunya yang Iya. tersita ini. Iya, obrolan pagi sambil minum Nas Gitel itu memang sesuatu banget. Jadi ini jangan dianggurin. Monggo silakan Iya, dinikmati. ini juga Masya kunjungannya. Allah. Langsung aja. Oke, ya nih. Bu Yuli juga kalau misalnya mau produknya gitu ya dipasarkan, harus tahu karakter konsumen yang kita Iya. sasar. Kalau dari aplikasi-aplikasi itu kan mereka biasanya GoFood, GrabFood, itu Shopee Food. Shopee Food, Iya. itu pengennya yang siap santai, Iya, siap. seperti itu. Siap saji langsung. Jadi ya Karena karakter orang, ya saya saja lah, Bunda aja ya.
sebagai pengguna itu yang memesan. Nah, dari sisi pemesan dari pemesan nih mungkin jadi bisa untuk gambaran ya. Ketika memesan lewat online itu satu nggak sempat masak, nggak jelas tuh. Terus kedua pengen nyobain sesuatu yang berbeda. Terus ketiga murah pastinya ya. Terus keempat enak. Tapi yang jelas dari itu semua lapar sih. Lapar nggak sempet masak, pengennya cepet-cepet, jadi suka jengkel kalau lama. Jadi tadi udah tahu jawabannya, ternyata itu radiusnya 5 kilo gitu. Ya, Jadi akan efektif kita kalau yang online terdekat itu lah iya, gitu. di radius 5 kilo. Kadang-kala tuh kemasan juga sangat penting loh ya. Betul. Ketika pernah pesen itu ada produk nih enak sih sebenarnya, cuma kemasannya tuh iya, jadi kayak yang aduh udah beli mahal-mahal kok kemasannya cuma segitu doang sih. Nah akhirnya udah nggak bakalan beli lagi tuh, di situ udah di blacklist aja tuh. Nah kan sekarang kan enak banget, tinggal bisa pilih kemana. Nah ya, ada lagi gambar itu kan pertama kali tampilan. Dan pernah loh Bu Yuli saya beli gitu ya, saya beli tuh masakannya sih kayaknya ya standar lah ya. Cuma dia mengemasnya tuh elok banget gitu, elegan, bersih. Tapi kalau saya lihat lebih ke kemasan yang bersih ya. Dan mungkin pembeli tahu nggak boleh pakai misalnya kan itu kan sangat dihindari. Nah yang seperti itulah. Pernah beli rice bowl tuh harganya itu mahal banget. Mungkin nggak apa-apa, maksudnya worth it banget gitu untuk kita konsumsi. Jadi tadi karakter mungkin beda-beda ya. Kalau anak sekolahan mungkin yang penting banyak mengenyangkan. Iya, jadi gitu. saya punya 3 cabang. Itu yang saya jual sama. Tapi karena beda. karakternya wilayah itu yang akan laku yang mana itu beda-beda. Jadi padahal ya nggak terlalu jauh kan jarak radius 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo itu. Dan itu bisa diketahui dari media sosialnya nggak sih, ada di aplikasinya gitu? Maksudnya konsumennya? Kalau di GoFood itu ada, jadi tahu, mereka kan? melaporkan. Jadi di cabang ini pembeli yang untuk apa, yang laku yang ini seperti itu kan. Jadi kita langsung bisa menganalisa ada analisanya. Tuh. Terus kalau kita pakai IG itu kan ada IG bisnis ya. IG bisnis itu nanti kita dikasih laporannya, yang akses ke IG kita itu orang dari radius berapa dari usaha kita, kemudian email gitu biasanya sih ada gitu di laporannya itu kalau yang untuk IG bisnis. Nah oke, nih sebagai untuk poin terakhir nih, sebelum kita close statement ya. Tadi disampaikan bahwa bermedia sosial seperti itu laporan ada. Nah menurut Bunda Ria sama Bu Yuli nih, gimana nih perempuan dalam menggunakan media sosialnya? Seperti apa? Harus nggak mereka maju? Jangan takut-takut gitu untuk memulai sesuatu melalui media sosial. Karena sudah sebagian besar, hampir 90% perempuan bermedia sosial. Kan sayang kan kalau hanya sekedar untuk eksis. Nah menurut Bunda Ria sama Bunda Yuli nih apa yang harus mereka lakukan sih dengan media sosial mereka? Apakah hanya sekedar ngepoin tetangga gitu? Ada kan negatif ya kan ada loh ya hanya sekedar pengen tahu ngintip gitu. Kan sayang gitu loh, eman-eman gitu. Monggo dari kalau saya sih itu tadi, kita sebagai perempuan itu harus tahu kalau kita itu punya nilai satu. Jadi kita menjaga nilai pertama. Mau jadi tampak seperti apa, kan itu medsos itu kita tergoda nih untuk curhat, untuk show off, untuk flexing atau untuk menebar manfaat, itu kan pilihan. Jadi kita sebagai perempuan itu harus tahu kalau kita itu punya nilai. Kita mau menunjukkan nilai kita baik atau nilai kita buruk itu dari situ. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah secara logika
ya kita harusnya mencari keuntungan dari medsos-medsos itu. Jangan hanya jadi pengguna yang kuotanya terpakai hanya untuk sia-sia kan, rugi gitu. Emak-emak itu kan harus untung. Hitung-hitungan untung ruginya emak-emak itu luar biasa. Iya, waktu kita di situ, kemudian kuota, anak gitu kan terlantar. Kalau kita harus punya keuntungan di situ. Jadi manfaatkan. Sekarang tuh kan kayak TikTok mungkin ya, Bunda Miftah kan sudah ada tuh. Kalau mau beli jangan lupa di link ini Bunda gitu. Miftah. Apa itu istilahnya sekarang? Affiliate. Itu Masya Allah. Kalau dilihat di IG itu kan ya, yang jadi content creator itu affiliate Shopee apa itu, Masya Allah, mereka itu dari yang suaminya mungkin kerjanya apa, bisa renov rumah segala macam, ya dari hasil itu. Tapi memang harus ada yang dikorbankan. Harus ada. Ya itu tadi lah, dua mata pisau itu tadi ya. Kita harus satu, kita punya nilai, kemudian kita harus punya harus ngambil untung dari itu. Jangan kita yang dirugikan. Nah itu aja sih. Kemudian kita harus, perempuan itu nanti kembali lagi harus bahagia dengan bermartabat. Perempuan harus bahagia dengan bermartabat. Oke. Kalau dari Bunda Yuli sekarang, Ya intinya sama. Kita memakai medsos harus bisa memilih. Terutama kita sebagai perempuan, kita sebagai ibu rumah tangga, waktu kan tidak bisa tersia-siakan. Kita bisa menambah dari medsos itu, bisa menambah penghasilan, membantu suami. Walaupun suami sudah banyak, sebenarnya gaji banyak, pokoknya istri itu sudah tercukupi semua, tapi kita bisa menunjukkan kalau perempuan itu bisa. Jadi tidak bisa, kita itu tidak selalu di bawah, kita bisa mensejajarkan, kita bisa untuk membantu suami juga, untuk kita sendiri kalau kita itu bisa gitu. Sebagai perempuan harus kita bisa gitu. Jadi medsos itu memang ada keuntungan, ada baiknya, ada buruknya. Hanya kita aja yang bisa memilah-milah itu. berarti ketika perempuan bermedia sosial Iya, gitu bisa, ya. karena di situ memang banyak Bisa menjadi ajang untuk kreasi kita, untuk menunjukkan kreasi eksistensi kita, diri ya. juga gitu, Menunjukkan saya itu perempuan harus bisa. Berarti harus di media sosial itu harus berkarya dong gitu ya. Ya untuk senang-senang juga boleh, bukan juga harus membatasi. Ananas gitu kita. Mantap sekali. Monggo selama ini ada Sambil kita mencari ilmu. Oke, nggak terasa kita sudah selesai di penghujung obrolan pagi Nasgital kita. Bunda bisa menyimpulkan ya, izin menyimpulkan dari obrolan kita hari ini, bermedia sosial bukanlah suatu hal yang tabu saat ini. Mau tidak mau kita harus menerima bahwa media sosial menjadi ruang untuk perempuan melakukan sesuatu. Tapi harus diingat bahwa media sosial adalah pisau bermata dua. Semuanya tergantung dari diri kita. Dan jadikan media sosial sebagai uang yang menjadikan kita perempuan yang produktif, mandiri, dengan bermartabat. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di obrolan pagi Nasgital kita yang berikutnya. Salam Nasgital, panas lagi kental. Assalamualaikum.